Assalamualaikum rekan-rekan sekalian. Kali ini kita akan ngambil tema cara menghitung kapasitas genset. Di sini blok diagram atau ilustrasi untuk menggambarkan cara perhitungannya. Ada gambar genset, ada panel ATS MEF, panel incoming PLN, kemudian di sini MCCB juga. Ya, nanti secara detail akan kita bahas pada yang berikutnya. Cara menghitung kapasitas genset, ya. Pertimbangan dalam perhitungan kapasitas genset sebagai backup bila listrik PLN mati. Jadi ada dua ya fungsinya, membackup seluruh daya listrik yang disuplai PLN secara keseluruhan. Ya, kalau kita punya kapasitas daya yang ada di PLN, kita backup juga dengan genset yang ada. Yang kedua, membackup sebagian daya listrik yang disuplai PLN. Tapi pada umumnya, industri atau konsumen listrik memilih cara kedua, yaitu membackup sebagian daya listriknya. Kecuali konsumen yang berkepentingan tidak boleh ada kondisi listrik padam. Misalkan rumah sakit, mall, atau pabrik-pabrik yang mesin-mesinnya itu tidak boleh berhenti, karena fungsinya memang harus begitu. Itu harus kita perhitungkan juga. Langkah perencanaan, ya. Pertama kali untuk merencanakan itu hitung total daya semua beban semuanya, ya. Kemudian hitung total daya beban esensial. Total beban daya esensial itu beban yang tidak boleh mati, ya. Kita harus memilah mana yang tidak boleh mati, artinya harus terus menerus berjalan. Kemudian buat tabel estimasi kebutuhan dayanya. Pisahkan semua kebutuhan daya esensial dan daya non esensial. Baru kemudian dibuat single line diagram. Nah, yang berikutnya ini adalah blok diagram. Di sini ada panel incoming PLN, ya. Kemudian ini panel genset sebagai backup tadi. Kalau misalkan panel dari PLN ini shutdown atau mati. Nah, yang tengah ini adalah panel ATS AMF. Panel ATS itu panel automatic transfer switch. Kalau AMF automatic main failure. Jadi kalau ada kesalahan di sini di panel PLN-nya ini, genset otomatis akan menyala. Kemudian di sini ada MCCB Motores. Ini juga MCCB Motores. Ini juga MCCB Motores. Kita bisa juga menggunakan kontaktor, ya. Di sini kontaktor bisa diganti juga. Ini juga bisa menggunakan kontaktor, sama ya. Bisa juga menggunakan kontaktor. Terserah mau pakai MCCB atau kontaktor. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Ada plus minusnya. Ini kita ambil contoh yang menggunakan MCCB kontaktor. Tidak kita gambarkan di sini. Tapi yang jelas MCCB-nya harus Motores, ya. Jadi di sini misalkan panel incoming-nya itu terjadi masalah, panel ATS AMF ini otomatis bekerja untuk menjalankan genset, ya. Nah, di sini MCCB akan berperan berganti pada saat di sini off, di sini on. Nah, kemudian di sini ada MCCB couple, ya, couple. Ini untuk memisahkan beban non esensial dan beban esensial. Jadi pada saat emergensi, yaitu PLN mati, yang bekerjanya genset, beban yang bekerja yang diperlukan adalah yang essential load. Nah, di sini MCCB couple ini akan memisahkan antara jalur non-esensial dan yang esensial, sehingga yang berjalan adalah yang esensial saja, yang disuplai maksudnya. Sekarang perhitungannya untuk menentukan kapasitas genset.
hitungannya daya genset dalam satuan kVA sama dengan daya essential load ditambah 20%. Ya, daya yang kita butuhkan sebagai backup tadi, daya essential load. Contoh, katakanlah kita sudah menghitung kebutuhan daya essential itu yang kita perlukan sebagai backup 10 kW. 10 kW ini kita konversi ke satuan kVA, dibagi dengan 10 dibagi 0,8 cos pi ya, hasilnya 12,5 kVA. Jadi daya genset 12,5 kVA ini kita tambah 20% dari hitungan kapasitas genset tadi, kita tambah sebagai safety-nya, ketemu 15 kVA. Nah, angka 15 kVA ini kita cek di pasaran apakah ada yang besarannya 15 kVA. Kalau tidak ada, nah kalau persis tidak ada, kita ambil kapasitas yang lebih besar dari angka ini, kita pilih di pasaran berapa kapasitas dayanya. Nah, jadi begitu rekan-rekan sekalian, untuk menentukan kapasitas daya genset cukup sederhana ya. Saya kira video singkat kali ini cukup sekian dulu. Untuk video berikutnya kita akan membahas panel ATS dan AMF lebih detail. Terima kasih. Kalau ada pertanyaan silakan isi komentar, dan jangan lupa like dan subscribe channel ini supaya bisa berlanjut terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.